Oke guys, balik lagi bareng gua Andrit Yamesa. Video kali ini kita bakalan belajar bareng lagi mengenai rhinoceros. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ya, seperti biasa yang mau kita pelajari pada video kali ini yaitu sebuah tools, deformation tools gitu ya. Sebuah tools untuk mendeformasi bentuk, mendeformasi sebuah geometri. Yang namanya adalah taper. Taper gitu ya. TAPR. Nah, jadi taper ini sesuai namanya adalah berguna untuk mendeformasi bentuk, untuk melancipkan bentuk gitu ya. Jadi untuk melancipkan bentuk. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Langsung saja kita ke workspace rhinoceros kita. Let's go. Sekarang kita udah berada di workspace rhinoceros kita. Nah, yang mau kita pelajari sekarang kan taper ya. Kalian untuk mencari taper itu bisa langsung ketik di sini di comment bar taper ya, bisa langsung keluar di sini atau bisa pergi ke tools ini, Keset Deformation Tools. Klik tanda panah ke bawah ini dan tanda panah ke bawah di kanan bawah letaknya ya. Oke, di sini banyak toolsnya gitu ya. Untuk tools untuk mendeformasi bentuk. Di sini juga ada flow along surface yang sudah kita sama-sama pelajari kemarin. Nah, sekarang ada band. Sekarang kita akan mempelajari ini, taper ya. Ikonnya kayak apa sih ini? Kayak jalan ya, taper. Oke. Nah, fungsi taper adalah untuk melancipkan salah satu ujung geometri kita. Jadi mendeformasinya itu melancipkan salah satu ujungnya gitu ya. Nah, misalnya di sini ya, gue punya box di sini misalnya. Gue ada box. Oke. Gue ada box di sini. Terus langsung gue ketik nih, taper. Select object to taper. Select object ini, press enter when done, klik atau tekan enter atau spasi juga bisa ya. Nah, caranya klik salah satu ujung di sini. Klik juga end of taper axis gitu ya. Maksudnya sumbu. Axis itu sumbu gitu ya. Start distance kalian bisa arahkan ke atas atau ke samping. Oke. Sekarang bisa kalian arahkan ini. Makin mendekati sumbu akhir dari end of axis dari taper tadi semakin mengecil. Sebaliknya jika makin menjauh akan makin membesar gitu ya. Nah, jika kalian lihat di atas nih ya, ada beberapa pilihan di sini, ada copy, rigid, flat, infinite atau preserve structure gitu ya. Nah, copy itu kalau kalian tekan yes itu untuk mengcopy. Kita copy ya. Rigid ini untuk apa ya? Oke, rigid kalian bisa lihat pengaruhnya. Itu hanya apa ini ya, menggeser saja ya, mungkin kita nolkan saja. Untuk copy juga kita nolkan aja mungkin ya. Flat ya, flat artinya untuk bentuknya itu flat, mendeformasinya itu melancipkan ujungnya itu flat ya, sesuai dengan tinggi dari objek sebelumnya, geometri sebelumnya, itu fungsi flat. Sekarang gua nggak mau, mungkin gua nolkan saja. Ini untuk mengaturnya kalian bisa langsung ketik di sini ya, kalian bisa langsung klik di sini. Kalian bisa kalau mau flat kalian bisa langsung klik yes atau klik lagi untuk no. Oke. Nah, infinite ini sekarang kita lihat ada infinite gitu ya. Nah, infinite itu fungsinya kalau kalian lihat di sini sekarang ini hasil dari taper kita itu adalah curvature ya, curvature geometri yang curvature gitu ya, atau gimana, melengkung gitu ya, curvature gitu ya. Nah, kalau kalian yes kan infinite, dia akan kaku gitu ya, jadi tidak berupa curvature lagi, melainkan bentuknya itu bentuk yang geometris ya. Itu fungsi infinite. Nah, sekarang gue mungkin infinite gue yes kan ya. Nah, bisa kita lihat kalau infinite-nya aktif. Oke, ternyata agak kurang ya. Gue ini lagi start of taper axis.
End of axis di sini. End of axis ini adalah sumbu acuan nantinya. Sumbu acuan dari uh, lu melancipkan ujungnya gitu ya. Ini adalah sumbu acuannya. Oke. Kemudian star of distance kalian bisa tarik ke kanan atau kiri atau ke atas juga bisa. Kemudian ya ini. Nah, jika kalian lihat bentuknya itu curvature gitu ya. Tidak kaku. Kalau infinite-nya kita yes kan. Sekarang kita lihat perbedaannya. Kalau infinite-nya kita yes kan, dengan ketinggian yang sama mungkin ya. Dan gue ketik taper lagi, select object to taper, press when done, start of taper axis, gue klik di tengah. Sebenarnya juga bisa di kiri ya, kalau di ujung ya, di sudut. Kalau kita klik di sudut ya lancipnya akan ke sudut gitu ya. End of taper axis artinya sumbu acuan gitu ya. End of taper axis ini adalah sumbu acuan. Nah, star of distance kalian bisa arahkan ke sini. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang infinite, infinite-nya tadi yes gitu ya. Sekarang kita no kan infinite-nya. Nah, bentuknya akan menjadi curvature. Nah, bisa lihat perbedaannya ya. Mungkin kita lihat di render. Nah, kelihatan banget perbedaannya. Ini yang infinite-nya yes, sedangkan ini infinite-nya no. Jadi kalau kita yes kan infinite-nya pada comment taper ya, akan mendeformasi bentuknya, bentuk yang geometris hasilnya gitu ya. Kalau kita no kan infinite-nya, akan membentuk satu geometri yang curvature atau melengkung gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Oh, sorry. Terkontrol Z kan guys ya, sorry. Ketik taper lagi, select object taper. Oke. Nah, itu untuk ini ya. Kemudian kalau kalian ketik kita buat box lagi mungkin ya. Box. Ada satu perintah lagi tuh di taper gitu ya. Taper tadi presenter dan select it dan taper. Nah, tadi kan ada copy, rigid, flat, infinite. Nah, sekarang ada preserve structure nih. Nah, preserve structure ini tidak bisa digunakan kepada polysurface atau bentuk geometri. Nah, gitu ya. Hal yang harus teman-teman ketahui lagi, ternyata taper ini juga bisa untuk kepada kurva gitu ya. Nah, coba kita lihat perbedaan preserve structure tadi. Oke. Taper gitu ya. Select object to taper, presenter when done. Dan misalnya gue ke tengah, ini gue klik lagi end of taper axis. Kalian bisa lihat end of taper axis. Oke. Nah, ternyata taper juga berpengaruh kepada shape ya, atau bentuk dua dimensi atau bentuk curvature ya. Shape, bukan form ya, shape. Nah, sekarang preserve. Nah, seperti yang kata gue bilang tadi gitu ya. Preserve structure itu gunanya hanya untuk curvature, untuk kurva gitu ya. Tidak bisa dilakukan kepada surface atau tidak bisa dilakukan kepada polysurface gitu ya. Mungkin ke surface bisa, nanti kita coba gitu ya. Yang jelas tidak bisa dioperasikan terhadap polysurface. Nah, ini kan polysurface nih yang gua deformasi tadi. Box itu kan termasuk kepada bentukan yang polysurface gitu ya. Jadi preserve structure itu tidak ada pengaruhnya kepada polysurface kalau kita menggunakan taper gitu ya. Yang kita lihat perbedaannya ya, taper. Select object to taper, press enter when done, and start of taper axis, end of taper axis, start distance ya. Bisa tarik ke kiri atau ke kanan. Nah, saat ini preserve structure gua yes sekarang nih ya. Sekarang kita lihat yes, dan sekarang kita coba ke bentuk yang lain nih.
atau shape gue yang satu lagi, presenter when done, start of taper axis, end of taper axis, start distance. Dan sekarang kita coba no-kan preserve structure-nya. Nah, sekarang ini udah preserve structure-nya udah no ya. Sekarang kita lihat perbedaannya. Nah, secara kasat mata perbedaannya tidak akan terlihat gitu ya. Namun setelah teman-teman lihat, kemudian teman-teman lihat bagian struktur dari kurvanya ini, ketika ini yang preserve structure-nya itu yes gitu ya, tadi ini preserve structure-nya itu yes. Preserve structure itu artinya struktur menerus gitu ya, struktur menerus. Nah, bisa teman-teman lihat kalau preserve structure-nya itu yes, hasil dari kurvanya points untuk mendeformasinya itu hanya terletak pada ujung-ujung atau setiap titik simpul dari geometri kita gitu ya. Nah, ini titik simpul yang gue maksud ya. Ini kondisinya tadi preserve structure-nya yes ketika gue mentaper shape ini. Nah, kita coba lihat kepada shape yang preserve structure-nya tadi no, artinya struktur menerusnya tidak gue aktifin gitu ya. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat ada tambahan titik simpul nih, verticals ya, ada tambahan titik-titik yang bisa kita geser untuk mendeformasi bentuknya gitu ya. Oke. Nah, jikalau di shape gue yang satu ini titik simpulnya hanya berada pada setiap atau titik ininya titik simpul ya, kita bisa kita bilang ya, titik simpulnya itu hanya berada pada setiap ujung dari shape kita. Sedangkan kalau preserve structure-nya no, poinnya akan lebih banyak, titik untuk untuk ketika kita mau mendeformasinya akan lebih banyak lagi gitu ya. Pokoknya ya itu pokoknya. Di sini kita lihat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 titik untuk kita bisa geser-geser untuk membuat suatu kurva yang atau shape yang pengen kita deformasi gitu ya. Nah, itu perbedaan dari taper dengan preserve structure-nya yes dan preserve structure-nya no. Kalau preserve structure-nya yes, itu bentuknya bentuk yang dihasilkan hanya mendapatkan titik simpulnya cuma pada setiap ujungnya gitu ya, setiap titik simpul, setiap pertemuan antara kurva. Nah, kalau preserve structure-nya no, bentuknya akan lebih deformatif gitu ya, akan lebih mudah dikontrol gitu ya. Itu perbedaan dari preserve structure. Nah, sekarang kita coba gitu ya, apakah preserve structure ini berpengaruh juga nih kepada surface gitu ya. Sekarang kita coba deh ya. Sekarang gua ada rectangle di sini, planar surface. Kalau kalian belum tahu planar surface itu apa, kalian bisa lihat video gue sebelumnya ya. Sekarang gue udah punya surface di sini, surface datar. Gue copy. Bisa nggak ya berpengaruh? Oke. Taper, start of axis, end of axis, start distance. Oke. Nah, ini infinite gue noin aja ya. Preserve structure sekarang dalam kondisi yes dulu deh, yes. Sekarang kita coba gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi taper, start of axis, start of distance. Nah, sekarang kita coba kondisi preserve structure-nya itu no. Apakah ada berpengaruh kepada, kita akan mencoba membuktikan ya apakah berpengaruh terhadap surface atau enggak gitu ya, preserve structure ini. Sekarang points on mungkin ya. Ini juga points on. Oke, ternyata berpengaruh kepada surface. Artinya preserve structure tidak
tidak bisa terhadap poly surface tapi bisa kepada surface. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, kalau preserve structure-nya yes, sama kayak kurva shape gue tadi, surface gue cuma bisa dikendalikan dengan melalui 4 titik simpul ini. Kalau preserve structure-nya yes. Nah kalau preserve structure gue no, ini titik-titik untuk mengendalikan atau mendeformasi surface gue menjadi lebih banyak gitu ya. Nah ini seperti ini gitu ya, juga ada titik di sini nih. Oke, sehingga surface gue akan lebih mudah untuk dideformasi ya. Oke. Nah sekarang di mana yang lebih baik, preserve structure yes atau preserve structure no? Yaitu tergantung kebutuhan gitu ya. Ketika kalian mau membuat suatu bentuk yang kaku, preserve structure bisa kalian yes kan. Kalau jika bentuknya itu kalian membutuhkan bentuk yang lebih deformatif atau bentuk yang lebih curvature atau bentuk yang lebih dinamis, kalian bisa yes kan, kalian bisa aktifkan kalian bisa no kan, no tidak ya. Kalian bisa tidak kan preserve structure-nya. Oke. Itu taper ya. Sebenarnya taper juga ada beberapa jenis gitu ya. Misalnya gini, gua ada box misalnya ya. Dalam menentukan axis atau menentukan sumbu dari taper tadi, sebenarnya ada beberapa pilihan gitu ya. Sekarang gue coba ketik taper presenter when done. Nah di sini kalian bisa lihat sebelum kita menentukan start of taper axis, di sini ada beberapa pilihan nih. Both sides, normal, angle, vertical, 4 point, bisector, perpendicular, tangent, extension. Ya, itu banyak gitu ya. Kita coba ketik both side. Nah kalau both side itu mulainya dari middle of taper axis, jadi artinya di tengah dulu nih mulainya. Kalau tadi kan taper axisnya dimulai dari ujung nih. Nah kalau kita memilih start of taper axisnya itu both side, artinya kita mulai dari tengah nih, start of taper axisnya middle gitu ya. Kita ketik middle. Nah teman-teman bisa lihat perbedaannya, akan langsung terbentuk 2 garis gitu ya, untuk 2 garis. Oke. Nah, sekarang gua ketik ke sini. Sekarang start of distance sama kayak tadi. Oke. Nah sekarang ya fungsinya sama kayak tadi. Nah masalah rigid, infinite, and preserve structure ya kayak seperti sebelumnya, cuma beda dari pengambilan titik aksisnya saja gitu ya, titik sumbu gitu ya. Kita coba lagi mungkin ya, satu lagi ya, taper. Sedangkan untuk angle di sini ada start of baseline. Sekarang beda lagi nih jenis tapernya. Dia minta start of baseline. Start end of baseline pivot angle. Kita masukkan angle-nya 30 mungkin ya. End of taper axis. This mungkin. Oke, sekarang kan ya beda lagi metode tapernya gitu ya. Nah, kan justru menghasilkan bentuk yang seperti ini, deformasinya lebih ekstrim gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Nah taper. Nah start of taper axis ini banyak jenisnya, atau metode untuk melancipkan objek di dalam rhinoceros itu banyak ya. Ada both side, normal, angle, vertical, 4 point, bisector, perpendicular, tangent, extension. Dan gue nggak bakal bahas semuanya. Gue bahas cuma beberapa metode saja.
Tujuannya supaya kalian bisa ekspor sendiri ya. Untuk selanjutnya kalian bisa ekspor sendiri gimana nih jenis-jenis taper selanjutnya. Ada both side, normal, angle, vertical, 4 point, bisector, perpendicular, tangent, dan extension gitu ya. Sedangkan untuk pengaturan dari tapernya itu copy, rigid, flat, infinite, preserve structure, setiap jenis tapernya itu sama gitu ya. Untuk perbedaan tapernya itu hanya perbedaan dalam menentukan sumbu awal dan sumbu acuan dalam mentaper di setiap jenis taper tadi. Ada both side dan segala macam tadi. Nah itu bisa kalian explore sendiri. Oke, sedangkan untuk yang ini ya kalau kalian mau copy ya, kalau kalian tidak mau objek boxnya ini hilang, kalian bisa yeskan kopinya. Rigid ini ya oke, rigid ini yang cuma deformasinya itu cuma atas bawah kayak gini ya. Jadi ya itu rigid. Sedangkan flat ya, flat itu akan menghasilkan bentuk yang sama datar atau sama tinggi dengan bentuk sebelumnya gitu ya. Sedangkan infinite ya tadi, kalau infinite-nya yes, bentuknya akan kaku gitu ya. Oke. Nah sekarang apakah taper cuma bisanya untuk box? Ya tidak gitu ya. Misalnya nih gue punya polysurface yang kayak gini misalnya ya. Oke, tuh gua. Nah sekarang offside, side and line. Sekarang gue oke, salah guys. Oke, join and extrude. Oke. Nah, bisa nggak taper kepada bentuk yang dinamis seperti ini? Jawabannya bisa gitu ya. Taper, select object to taper, press enter when done. Sama, klik start of taper axis, end of taper axis sebagai sumbu acuan, start distance, dan ya taper juga bisa dilakukan. Infinite-nya no. Ya. Taper juga bisa berlaku terhadap bentuk yang istilahnya dinamis gitu ya. Tidak hanya bentuk-bentuk yang geometris saja, tapi ada juga nih bentuk-bentuk yang taper juga bisa berlaku kepada bentuk-bentuk yang dinamis. Oke. Akan menghasilkan sebuah polysurface like this gitu ya. Nah, selanjutnya taper juga bisa berguna kepada multiple objects atau objek yang sekaligus gitu ya. Kita mentaper objek sekaligus. Nah, misalnya nih, gue punya box di sini. Terus gue array box ini. Array. Kalau kalian belum tahu array, kalian bisa ke video gue sebelumnya, gue ada juga membahas array. Number in x direction gue masukin 5, y direction 5, z direction 1, dan gue klik ini ujung sini ya otomatis tercopy. Mantap. Nah, taper juga bisa digunakan terhadap objek ini nih sekaligus. Caranya ya lu ketik taper lagi, select objek semuanya, blok objek ini semuanya, press enter when done, and ya sama, start of taper axis, end of taper axis sebagai sumbu acuan, distance, dan silahkan arahkan. Oke. Otomatis kotak-kotak tadi terdeformasi secara taper gitu ya, secara lancip ke depannya gitu ya. Ya, artinya taper tidak hanya berfungsi terhadap single objek, tapi juga terhadap multiple objek. Tidak hanya berfungsi kepada satu objek saja, tapi bisa digunakan juga kepada
banyak objek sekaligus gitu ya. Dan taper juga tidak terbatas kepada bentuk-bentuk yang geometris, pastinya juga bisa digunakan pada bentuk yang dinamis, organik gitu ya. Oke. Mungkin segitu dulu video kita kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat mengenai taper ini. Jadi taper ini termasuk bagian dari deformation tools atau tools untuk mendeformasi bentuk di rhinoceros. Jadi itu bisa banget kalian gunakan untuk membuat gubahan masa kalian di tugas arsitektural mungkin. Oke. Dan terima kasih udah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan di komen di bawah, atau kalian bisa hubungi gue atau DM gue di IG @inisamesa_2 kali. Oke. Terima kasih dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.